Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita nikmat, yakni bermacam-macam nikmat, terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan. Dengan adanya kedua nikmat itu, kita bisa melaksanakan kuliah daring pada pagi hari yang berbahagia ini. Salawat beriringkan salam tak jemunya kita hadiahkan buat baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik yang saya hormati Ibu Syurga Islami SPSI MA dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baik, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Destina Putasari sebagai moderator dan pembaca makalah, dan satu lagi teman saya yaitu Muhammad Azmi sebagai pembaca makalah. Di sini kami membahas tentang memori. Di rumusan masalah kami membahas tentang apa itu memori penyimpanan ganda, bagaimana proses dalam memori jangka pendek, apa itu memori autobiografis, dan bagaimana penyimpanan dan pengingatan kembali. Baik, saya akan menjelaskan teori memori penyimpanan ganda. Model memori dari William James menyatakan bahwa memori bersifat dikotomi. Manusia mengamati sejumlah objek, informasi memasuki memori dan kemudian hilang, sedangkan beberapa informasi menetap di memori selamanya. Model penyimpanan ganda merupakan teori memori yang masuk akal dan memberikan kerangka kerja yang diuji untuk penelitian selanjutnya. Meski demikian, ada beberapa kelemahan secara prinsip penelitian dengan penekanan pada aspek-aspek struktural memori, bukan pada proses-proses yang terlibat di dalamnya. Atkinson dan Cyprian berpendapat bahwa memori jangka pendek adalah bagian di mana pemrosesan seperti aritmatika mental dilakukan. Jika informasi bertahan di STM dalam waktu cukup lama, maka informasi tersebut akan memasuki memori jangka panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menyampaikan poin C, yaitu tentang memori autobiografis. Pasti kita itu bertanya-tanya, apa itu memori autobiografis? Baik, memori autobiografis adalah ingatan tentang informasi yang berkaitan dengan diri. Terdapat dua komponen dalam memori autobiografis. Yang pertama, episodik dan semantik. Memori episodik adalah peristiwa-peristiwa yang dialami secara khusus suatu waktu dan tempat tertentu, seperti liburan terakhir. Yang selanjutnya yaitu memori semantik, tidak secara khusus berkaitan dengan lokasi atau waktu, seperti makanan kesukaan kita atau teman kita saat masa kecil. Yang selanjutnya yaitu struktur dan dimensi-dimensi memori autobiografis. Ada 4 dimensi memori autobiografis. Yang pertama yaitu tentang fakta-fakta biografis dan pribadi. Ini mencakup tempat dan tanggal lahir, nama-nama anggota keluarga, dan sekolah yang diikuti. Yang kedua, salinan atau rekonstruksi peristiwa-peristiwa asli. Memori autobiografis berupa salinan langsung peristiwa asli yang sangat nyata dan mencakup informasi indrawi dan emosional, atau rekonstruksi peristiwa yang diinterpretasikan ulang dari sudut pandang informasi yang lebih baru. Yang selanjutnya yaitu ingatan spesifik atau generik. Memori generik adalah memori tentang peristiwa-peristiwa yang berulang, yang tidak terpaku pada suatu atau spesifik, seperti ingatan tentang berjalan kaki ke sekolah. Dan selanjutnya yaitu perspektif pengamat atau perspektif lapangan. Memori autobiografis dapat dilihat dari perspektif berbeda. Perspektif pengamat
lapangan adalah di mana memori dipandang dari sudut pandang individu dan memiliki momen tersebut. Yaitu selanjutnya poin D, penyimpanan dan pengingatan kembali. Bila kita membahas ingatan jangka panjang, kita harus memperhatikan sekaligus mengenai penyimpanan. Banyak kasus mengenai proses lupa dari ingatan jangka panjang tampaknya merupakan akibat dan tidak adanya cara untuk mencapai informasi itu, dan bukanlah karena tidak adanya informasi itu sendiri. Perhatikan bahwa hal ini berbeda dengan ingatan jangka pendek, di mana lupa merupakan akibat dari kelebihan kapasitas penyimpanan, sedangkan pengingatan kembali dianggap benar-benar bebas dari kesalahan. Pengalaman kita sehari-hari memberikan cukup bukti mengenai hal ini. Setiap orang pernah tidak dapat mengingatkan suatu fakta yang kemudian diingatnya kembali. Berapa kalikah kita menempuh ujian dan tidak dapat mengingatnya suatu nama atau tanggal tertentu. Contoh lain ialah pengalaman sudah di ujung, yang berarti kita atau sebuah nama tertentu seolah-olah sudah teringat tetapi sulit untuk diucapkan. Mungkin merasa sangat jengkel dengan pengalaman semacam itu sampai upaya pengingatan kembali. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada salah dalam penyampaian, dalam bertutur kata, kami mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.